Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitri Hidayatullah Islamuddin dengan NIM 23206048 dengan mata kuliah Public Speaking. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan materi yang berjudul Maraknya Pergaulan Bebas di Era Sekarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan sedikit pidato tentang maraknya pergaulan bebas di era sekarang. Sebelum kita menginjak materi tersebut, saya ingin bertanya ke kalian, apa sih pengertian dari pergaulan bebas itu? Ada yang mau jawab? Ya, silakan. Pergaulan bebas itu praktik di mana individu terlibat dalam hubungan interpersonal tanpa batasan moral atau nilai-nilai tradisional yang mengatur hubungan tersebut, seringkali tanpa komitmen yang jelas atau pertimbangan etika yang mendalam. Ya, betul sekali. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit pidato ya. Pergaulan bebas itu terdapat pada kalangan remaja yang disebabkan oleh eksploitasi seksual yang terjerumus pada media sosial yang ada pada zaman sekarang ini. Kita sebagai seorang remaja, pernahkah kalian berpikir bahwa pergaulan bebas itu sangat bahaya? Ya. Kenapa kok bisa disebabkan bahaya? Siapa yang ingin menjawab? Saya. Ya, Mbak Fadia. Karena pergaulan bebas itu bisa mengakibatkan yang pertama risiko kesehatan, yang kedua kerentanan emosional, yang ketiga kestabilan emosional, yang keempat kehilangan nilai moral. Ya, betul sekali. Itu nggak boleh ya. Tadi kita langsung masuk ke pergaulan bebas, yaitu seringkali kita dapat ungkapan dari orang lain bahwa masa remaja adalah masa anak-anak menuju masa dewasa. Dapat didefinisikan juga bahwa masa remaja adalah masa-masa yang labil, masa-masa yang kanak-kanak, masa-masa yang mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, masa-masa yang mudah terpengaruh oleh teman sebaya, dan masih banyak lainnya. Menurut Badan WHO, batas usia remaja itu mulai dari 12 tahun hingga 24 tahun. Kemudian, tidak dapat dipungkiri bahwa gaya hidup bebas masyarakat Indonesia ini sudah cenderung dinamisme, yaitu termasuk hura-hura, mabuk-mabukan, dan lain sebagainya. Hal itulah yang dapat memicu adanya pergaulan bebas. Akhir-akhir ini di negara kita itu banyak terjadi tragedi seperti pergaulan bebas. Nah, pergaulan bebas ini diartikan seperti mabuk-mabukan, rokok-rokok, minum-minuman keras, dan berhubungan suami istri yang belum nikah. Seperti tragedi yang kemarin viral di media sosial. Hal itulah yang menyebabkan adanya pergaulan bebas. Dan dengan adanya teknologi canggih zaman sekarang kan itu juga bisa mengakibatkan adanya pergaulan bebas. Dengan itu kan para remaja ingin tahu gimana cara melakukannya tersebut. Hal itulah yang dapat memicu pergaulan bebas. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam menghadapi situasi dan kondisi pada zaman sekarang. Dengan pergaulan tersebut, dampak pergaulan bebas itu yang pertama yaitu maraknya intimidasi. Maksudnya maraknya intimidasi yaitu menakut-nakuti seorang remaja. Yang kedua yaitu adanya pelecehan secara online yang kemarin tersebar itu kan dapat mengakibatkan para remaja bisa mengikuti hal-hal yang tidak diinginkan. Maka dari itu kita harus meminimalisir terjadinya hal tersebut. Yang ketiga yaitu dampak buruknya kecemasan atau depresi. Seorang remaja ketika terkena pergaulan bebas, maka seorang remaja pola pikirnya menjadi rusak dan depresi dan gampang emosi. Dan yang terakhir yaitu hilangnya nilai moral. Maksudnya hilangnya nilai moral itu yaitu etika dan tindakan dalam hubungan antar manusia. Cara untuk mengatasi pergaulan bebas, kita harus ingat 3S. Nah, yang pertama yaitu sosialisasi yang sehat, yang kedua yaitu saling support, dan yang ketiga yaitu sikap bijak. Yang pertama, sosialisasi yang sehat. Maksudnya di sini dijelaskan bergaulah dengan teman-teman orang yang bisa mempengaruhi ke dalam jalan yang lurus. Maksud dari ke jalan yang lurus itu
itu tidak bisa mempengaruhi adanya pergaulan bebas. Nah, kita harus bisa memilih teman ya, sebaiknya memilih teman supaya kita tidak gampang terpengaruh oleh pola pikir mereka yang terjerumus ke dalam pergaulan bebas. Dan yang kedua yaitu saling support, yaitu dukunglah teman-temanmu untuk selalu memilih pilihan yang bijak dan saling menghormati antara perempuan dan laki-laki. Ya, maksudnya di sini yaitu perempuan harus menghormati adanya laki-laki dan begitupun sebaliknya. Dan yang ketiga yaitu sikap bijak. Maksudnya di sini yaitu buatlah sesuatu tindakan atau keputusan dengan bijak dan pikirlah dengan kepala yang dingin. Soalnya apa? Jika kita mengambil keputusan kan kita harus bisa menerima konsekuensi dari keputusan kita. Dapat disimpulkan bahwa pergaulan bebas sudah marak kemana-mana, terutama dalam Indonesia. Kita sebagai generasi penerus bangsa harus bisa mencegah dan meminimalisir terjadinya pergaulan bebas supaya pergaulan bebas itu tidak terjerumus kemana-mana. Caranya yaitu kita harus mencegah hal tersebut dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih. Sekian pidato singkat dari saya. Kurangnya mohon maaf ya bila penjelasan dan kata-kata saya kurang tepat. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.